Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia kita bisa merasakan sholat isya secara berjamaah. Juga tak lupa salawat serta salam semoga Rasulullah kasih Allah wa nabiyana Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabat yang kita sebagai umat yang turut dan taat kepada ajarannya. Jamaah sholat tarawih yang Allah muliakan, kesempatan yang bahagia ini, insya Allah saya akan membahas tentang masalah Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah, syahrul Ramadan wa huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan juga dikatakan bulan Al-Quran. Mulianya bulan Ramadan, agungnya bulan Ramadan, istimewanya bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Quran pada bulan ini. Makanya jamaah yang muliakan, di bulan Al-Quran ini kita seharusnya membesar-besarkan Al-Quran. Banyak mengkaji Al-Quran. Tidak hanya tilawah, tidak hanya membaca, tapi harus betul-betul mengkaji apa yang tersirat di dalamnya. Harus kita mentalaah apa yang ada di dalamnya. Biar kita lebih mencintai Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih menyatu dengan Al-Quran, lebih-lebih regenerasi. Karena itulah yang diharapkan oleh ajaran Islam. Jamaah yang muliakan, sudah kita ketahui bersama, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesuciannya ini tidak akan hilang sampai akhir kehidupan ini. Dikatakan suci bahwa Al-Quran ini 100% buatan Allah. Dikatakan suci, tidak ada intervensi, investasi manusia sedikit enggak ada. 100% adalah buatan Allah. Dan kemurniannya, kesuciannya ini akan terus terpelihara, akan terus terjaga sampai kiamat nanti. Itulah Quran. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa merubah Al-Quran. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu merubah Al-Quran, tidak ada. Karena Al-Quran langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Lebih-lebih membuat Al-Quran merusak saja tidak mampu, apalagi membuat Al-Quran. 14 abad yang lalu, jamaah yang muliakan, 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah menantang kepada kita manusia, kepada seluruh jin. Seandainya kalian merasa ragu tentang kebenaran Al-Quran, seandainya kalian merasa kurang percaya akan keabsahan Al-Quran, kata Al-Quran, silakan kamu buat satu surat saja, satu ayat saja seumpama Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membuat Al-Quran. Ini salah satu bentuk
bahwa untuk lebih meyakinkan bahwa Allah itu ada. Buktinya Al-Quran. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa membuat Al-Quran. Kalau tidak mampu sendirian, cari pembantu-pembantu yang ahli syair, yang ahli sastra, yang ahli bahasa untuk membuat Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada yang bisa membuat Al-Quran. Betul-betul Al-Quran adalah murni buatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia-muliakan, marilah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Marilah kita menyatu dengan Al-Quran, merasuk Al-Quran dalam diri kita. Kita harus ingat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan pastikan bahwa Al-Quran ini banyak sekali keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Yang kebanyakan kita manusia, yang kebanyakan kita umat muslim, umat mukmin belum bisa menggali, belum bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sebatas membaca saja. Yang sebatas tilawah saja. Tidak bisa, belum mampu menggali apa yang ada di dalam Al-Quran. Ingat dalam ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat dan kasih sayang kepada seluruh orang yang beriman. Artinya apa? Semua yang kita hadapi, semua yang kita inginkan, semua yang kita dambakan selama ini, Al-Quran bisa menyelesaikan. Al-Quran bisa menjawabnya. Bukan hanya urusan lahiriah, urusan rohaniah, urusan semua yang kita hadapi. Ketika kita merasuk dengan Al-Quran, pastikan Al-Quran akan bisa menjawabnya. Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi. Ingat yang memuliakan dalam sebuah ayat lain menjelaskan bahwa anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini turunkan di atas gunung, pastikan gunung itu akan meledak hancur karena takut kepada Allah. Pun demikian jamaah yang muliakan, kalau Al-Quran sudah merasuk dalam diri kita orang yang beriman, sudah menyatu, diturunkan dalam diri kita umat Islam, akan meledak. Tentu meledaknya akan memancarkan berbagai kebaikan yang akan kita dapatkan. Akan bisa meraih semua keinginan-keinginan yang kita harapkan. Itulah Al-Quran. Ya. Mukjizat Al-Quran, keajaiban Al-Quran. Mari kita tonton orang-orang dulu, para sahabat, ya, orang-orang salafus soleh yang sudah mendarah daging dalam dirinya Al-Quran, yang sudah interaksi dengan Al-Quran. Salah satu di antaranya Ibnu Dahda, seorang sahabat yang kaya raya. Ketika dia mendengar satu ayat dari Al-Quran, man dzal ladzi yuqidul qardan hasanah walau ad'a mudha'afa. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan Allah lipat gandakan dengan batasan yang enggak terbatas, kata Allah. Karena dirinya merasa sudah menyatu dengan Al-Quran, dengan spontan langsung dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah benar kalau itu dipinjamkan sesuatu oleh kita? Iya betul. Allah menawarkan meminjamkan sesuatu kepada Allah. Subhanallah, dengan kehebatan Abu Darda, dengan penuh dengan Al-Quran, secara spontan dia, ya Rasulullah, saya punya kebun yang isinya 600 kebun kurma. Pada saat ini juga, pada detik ini juga saya
pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perhitungan lagi, tanpa dihitung-hitung lagi, spontan langsung karena dia penuh dengan Al-Qur'an langsung dipinjamkan kepada Allah melalui Rasulullah, transaksi dengan Rasulullah. Padahal jangan muliakan di dalam kebun itu istrinya dan anak sedang menikmati keindahan kebun. Karena merasa dirinya kebunnya sudah dikasihkan kepada Rasulullah, sudah dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku tersayang, wahai anak-anakku, keluarlah. Pada keluar. Sudah keluar, wahai istri anakku, ini kebun bukan milik saya lagi. Ini bukan milik kita lagi. Ini sudah dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab istrinya? Jawabannya ya Allah Subhanallah. Wahai Abi Dahda, engkau telah mengadakan perniagaan yang menguntungkan besar bagi kita semua. Kata istrinya. Sudah mengadakan perniagaan dengan Allah yang mendapatkan untung besar nanti di akhirat nanti. Seorang istri tidak diketahui, tidak tahu bahwa itu diberikan kepada Allah, dipinjamkan kepada Allah. Coba kalau kita yang muliakan ya, kita punya tanah luas yang indah, yang bagus buat tiba-tiba suaminya dikasihkan tanpa sepengetahuan istri, bagaimana istrinya udah marah-marah, udah ketakutan, udah nggak bisa dibayangkan marahnya gitu. Ya, ini tanpa sepengetahuan istrinya mendukung kuat bahwa ayahku, suamiku telah membelanjakan hartanya yang menguntungkan besar di akhirat nanti. Itu sudah itu terjadi di para orang-orang soleh. Kita ingat Imam Ghazali, ahli tasawuf. Kita ingat Ibnu Sina, ahli kedokteran, Farabi, ahli astronomi, Al-Jabar, ahli matematika. Itu semua ilmuwan Islam. Tapi ingat, semua adalah ulama itu. Semua ada sudah membangun dengan Al-Quran. Sudah ada di dalamnya Al-Quran. Maka tidak aneh kalau ilmu itu semuanya dari orang-orang Islam. Tidak aneh. Ilmuwan yang handal, yang hebat itu keluar dari orang-orang Islam. Orang-orang batu mencuri ilmu-ilmu dari orang-orang Islam. Banyak nama-namanya yang dirubah dari orang nama Islam menjadi orang-orang Barat itu. Marilah kita muliakan ya. Kita berjuang semaksimal mungkin untuk interaksi dengan Al-Quran supaya bisa memancarkan kebaikan-kebaikan di dalam Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai kontrol dalam hidup ini. Bagikan Al-Quran ini sebagai napas dalam hidup ini. Supaya hidup ini betul-betul ada di rel ya kebenaran. Kita muliakan, mudah-mudahan anak-anak kita ya, turun-turun kita lebih mencintai Al-Quran. Amin ya Allah ya. Itulah Allah yang bisa sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.